Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede. Masih di Ramadan di rumah Mama Dede ya. Iya. Ini mah Ramadan, Masya Allah. Sedih ya mah. Jadi yang namanya bulan Ramadan ini modal. Pelajaran di bulan Ramadan, ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan itu adalah modal buat kita. Dari bulan Syawal sampai 11 bulan berikutnya harusnya ibadah kita semakin baik dan semakin meningkat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, janganlah kalian seperti seorang perempuan yang memintal nenun di siang hari dengan kuatnya dibikin tunan, di malam hari diurai kembali. Ada gunanya nggak? Sia-sia dong. Iya, sia-sia. Siang hari dia bikin tenunan yang kuat, yang rapi. Udah capek-capek. Malam hari dirombak lagi. Dirombak lagi, diurai lagi benangnya. Sia-sia banget. Nah, ini Allah memberikan gambaran buat kita. Seandainya ada orang yang di bulan Ramadan siang puasa, malam taraweh, tambah tahajud, tambah tadarus, tambah amal soleh yang lain, selesai bulan Ramadan merdeka dadah. Sama dalam Al-Quran seperti seorang perempuan yang siang dia memintal benang, menenunnya dengan rapi, dengan kokoh, dengan kuat, malamnya diurai kembali, itu kesia-siaan. Sia-siaan. Oleh karena itu orang yang disukai oleh Allah dan Rasulnya siapa? Orang yang ibadahnya istiqomah. Walaupun sedikit tapi terus menerus continue dia beribadah. Makanya orang yang istiqomah itu adalah hanya orang yang beriman dan bertakwa yang sesungguhnya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatihi wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang yang beriman, bertakwa kepada Allah dengan takwa yang benar-benar takwa kepada Allah, jangan mati kecuali dalam beragama Islam. Artinya ayat ini Allah perintahkan kepada kita dalam kita mengarungi hidup dan kehidupan, terutama dalam ibadah harus istiqomah. Senang, susah ibadah. Bahagia, sengsara ibadah. Sehat, sakit juga ibadah. Malam, siang juga ibadah. Pagi, sore juga ibadah. Kemudian bulan Ramadan, tidak bulan Ramadan juga tetap ibadah. Jangan kita jadi hamba Allah hanya di bulan Ramadan. Di luar bulan Ramadan jauh dari apa-apa. Hati-hati. Ini tidak dikehendaki oleh Allah. Makanya jadilah orang yang istiqomah. Innalladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Al-Ahqaf ayat 13. Orang yang mengatakan saya beriman kepada Allah lalu istiqomah dia dengan imannya. Kata Allah, jangan takut, jangan khawatir, aku bersama dengan kalian. Saya yakin kalau saya tanya dengan Anda semuanya, maukah kita selalu dilindungi oleh Allah kapanpun dan dimanapun? Pasti mau. Mau banget. Modalnya kata Allah dalam 2 ayat yang saya sampaikan tadi, artinya kita harus istiqomah. Jangan hanya dekat kepada Allah di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan dadah dan selesai, tapi terus menerus. Semoga kalau kita mati dalam keadaan beragama Islam. Kenapa? Apa kita bisa menjamin sekarang Ramadan? Iya. Apa bisa menjamin Ramadan besok masih hidup? Belum. Bukankah Allah berfirman, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut? Kata Allah, kamu tidak tahu apa yang kamu kerjakan besok. Kamu tidak tahu di bumi mana mereka mati. Kita punya rencana besok mau ini, mau ini, mau ini. Apa terlaksana? Manusia punya rencana, Allah punya rencana. Yang pasti terjadi rencananya Allah. Bukankah kadang-kadang kita udah merencanakan sesuatu nggak jadi? Bener nggak Bu? Iya, Pernah nggak ngalamin begitu? Pernah. Ini. Kita tidak tahu di bumi mana mereka mati. Walaupun maaf. Kita nih yang namanya pengurus pengajian kan punya yayasan kuburan tuh. Iya. Kita udah beli kuburan 5, 6 sesuai keluarga yang ada. Apa kita bisa menjamin di kubur di situ? Belum tentu. Belum tentu. Kita sebelum mati udah kita siapkan beli kain kafan. Masya Allah. Kita persiapkan. Tetangga meninggal kita kasih. Tetangga saudara meninggal kita kasih. Yang beli belum juga meninggal. Padahal kita sudah punya kain kafan, sudah punya kuburan. Makanya karena kita tidak tahu sampai kapan usia kita. Kita tidak tahu Ramadan besok masih hidup atau tidak. Kita tidak tahu Ramadan besok masih sehat atau tidak. Sehingga bisa melakukan puasa. Makanya yuk
manfaatkan sisa umur yang ada dari mulai bulan Syawal besok terus sampai kehidupan kita masih ada, tetap istiqomah dalam ibadah kepada Allah. Karena orang yang istiqomah dalam ibadah dikirimkan oleh Allah malaikat. Kita lihat dalam Fussilat ayat 30. Innal ladzina qalu rabbunallah summastaqam tatanazzalu alaihimul malaikah wala alla tahopu wala tahzanu wa basiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Kata Allah dalam ayat ini Fussilat 30, orang yang benar-benar mengatakan saya beriman kepada Allah, lalu istiqomah dengan iman mereka, diturunkan kepada mereka para malaikat. Malaikat mengatakan jangan takut, jangan khawatir. Kalian akan dimasukkan ke dalam surganya Allah yang Allah janjikan buat kalian. Ya. Saya tanya, mau ke dalam surga nggak? Mau banget. Makanya istiqomah. Ramadan, di luar bulan Ramadan tetap ibadah kita kepada Allah. Maka Allah turunkan malaikat kepada kita yang menghibur kita. Jangan takut, jangan khawatir. Ada surga di depan kalian yang Allah janjikan buat orang yang istiqomah dalam ibadah. Jadi jangan hanya menjadi hamba Allah di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan dadah. Tapi Ramadan maupun luar Ramadan tetap kita menjadi hamba Allah yang rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang yang istiqomah yang dikirimkan oleh Allah para malaikat, dijanjikan masuk ke dalam surganya Allah. Semoga kita termasuk golongan ini insyaallah. Amin. Amin, amin. Amin ya rabbal alamin. Mah, kan pastinya orang-orang yang memang benar-benar soleh, soleha gitu ya Maya, yang beriman kepada Allah, tentunya ketika Ramadan hampir berakhir itu sedih Mah. Tapi ada juga yang dia merasa ibadah juga sih, tapi mendekati Idul Fitri dia bahagia, dia nggak ada ngerasa sedih sama sekali. Salah nggak Mas sikap seperti itu? Dibilang salah mah tidak. Tidak ya Mah. Karena walau bagaimanapun kita manusia normal. Manusia normal ya. Manusia biasa. Kita kan bukan malaikat. Iya Mah. Tapi realisasi dari kebahagiaan kita bukan ditunjukkan dengan keduniaan. Misalnya, wah rumah dicat. Wah, gorden ganti, karpet ganti, kursi diganti, makanan ngampar segala macam di rumah-rumah, tapi melupakan ibadah. Nah, itu yang salah ya, Ma. Silahkan mempersiapkan makanan. Gordeng kalau masih bagus cuci boleh. Laundry kayak aja. Macam kita yang namanya guru ngaji kan jamaah kita tiap hari ribuan orang berbus-bus tiap hari ke rumah. Kita siapkan makanan banyak boleh. Niatnya menghormati tamu, tapi yang tidak boleh kita melupakan ibadah kepada Allah. Bersyukur alhamdulillah ya Allah. Banyak tamu yang datang salaman minta maaf, saya pasti banyak ngomong banyak dosa. Gitu niatnya ke situ. Boleh karena walau bagaimanapun maaf dalam tanda kutip. Yang namanya tamu datang kan disuguhin. Iya. Nggak apa-apa, boleh. Apa-apa ya, Ma. Boleh. Ya, baik, jadi memang euforia untuk menyambut Idul Fitri boleh, tapi ibadah semuanya harus tetap istiqomah. diimbangi dengan ibadah. Harus bukan hanya euforia buat lebaran doang, tapi euforia bahwa saya pun belum tentu masuk Ramadan yang akan datang, maka manfaatkan dengan sebaik-baiknya, semakin dekat kepada Allah dengan ibadah yang istiqomah. Itu yang dikehendaki oleh Allah. Baik Mama, kalau gitu tentunya nih Ma, banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan sama ibu-ibu dari Bojonggede ya Bu ya? Nah, Bojonggede. Gede. Nah pastinya nih Ma, gede juga harapan beliau-beliau ini untuk mendapat jawaban Mama setelah ini. Betul. Tapi tunggu dulu ya, ibu-ibu sabar ya. Bapak ibu jamaah yang ada di rumah, tetap di sini aja bersama kami. Ramadan di rumah Mama Dede.